Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah data mining, yaitu Ibu Tarsina Sumarni, Eskom Mkom. Baik, tujuannya dibuat video ini sebagai salah satu pengerjaan dari mata kuliah data mining. Nah, dimana soalnya itu yaitu menghitung nilai asosiasi, klasifikasi, dan clustering dalam studi kasus yang sudah ditetapkan, dan algoritma yang digunakan juga bebas, dimana datasheetnya juga sudah disediakan. Nah, mungkin di sini sebelum ke aplikasinya Orange Data Mining, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Orange Data Mining itu apa. Orange Data Mining itu suatu aplikasi open source gitu, berbasis visual yang digunakan untuk menganalisis data pembelajaran machine learning gitu. Aplikasi ini juga memungkinkan suatu pengguna untuk memproses, memvisualisasikan, dan mengeksplorasikan data secara interaktif tanpa perlu menulis kode yang panjang atau rumit gitu, hanya dengan drag and drop suatu widget. Nah, dalam dunia mining juga Orange berperan sebagai alat bantu untuk yang pertama itu menentukan pola tersembunyi dalam suatu data, yang kedua membuat suatu model prediksi, yang ketiga mengevaluasi performa algoritma, dan yang terakhir yaitu visualisasi data yang interaktif. Nah, karena tampilannya yang sederhana dari Orange Data Mining ini, fitur-fitur yang lengkap juga, Orange sangat cocok digunakan seperti saya sebagai pemula gitu. Oke, lanjut aja ke aplikasinya. Yang pertama ada asosiasi. Mungkin kita lanjut membuka aplikasi dari Orange Data Mining-nya. Nah, baik, sekarang ada di tampilan utama dari Orange Data Mining gitu. Si Orange Data Mining ini dimana aplikasinya itu seperti ini, dan untuk memulainya kita tinggal klik menu new. Nah, karena kita di sini akan mengelompokkan suatu data dari asosiasi, yaitu hal yang pertama kali kita lakukan yaitu kita membuat suatu file, tinggal mendrag. Nah, dimana file ini tuh masih kosong dan kita tinggal isi aja dengan kita klik dua kali. Nah, setelah mengklik dua kali, kita tinggal masukkan foldernya dengan kita klik tombol file ini. Nah, kita tinggal masukkan yaitu data asosiasi dari data makanan. Kita open. Nah, karena datanya udah terekspor ke dalam suatu filenya, tinggal kita klik close aja. Dan kita tinggal masukkan atau mendrag yaitu asosiasi rules. Setelah tampil, kita tinggal sambungkan antara file dan association rules ini. Nah, ketika sudah terhubung, kita tinggal mengklik association rules ini dan nanti akan ada data dari file yang sudah kita drag tadi. Nah, kita tinggal setting aja min supportnya mau berapa. Contohnya di sini kita 3 dan maksimumnya di sini ada 10.000. Oke, kita find and rules aja. Nah, di sini masih loading. Ditunggu saja. Nah, setelah loading tadi nanti akan ada yaitu perbandingan, dimana di sini itu berdasarkan hasil dari analisis dengan pengaturan minimum supportnya yaitu 3 dan minimum confidence-nya yaitu 9% dan maksimalnya itu 10.000.
saya menemukan suatu hal atau pola yang menarik dalam kebiasaan belanja. Salah satunya yaitu adalah nih, jika seseorang belanja 5 pentol, maka dia pasti belanja yaitu soto, telur, ayam, dan nasi. Nah, artinya pentol sering kali menjadi bagian dari paket makanan yang lebih lengkap. Temuan ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk menyusun paket menu atau strategi wedding produk agar lebih sesuai dengan perilaku konsumen. Oke, lanjut kita di kasus berikutnya. Baik, selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu mengklasifikasikan suatu fakta menggunakan algoritma Naive Bayes gitu. Baik, kita lanjut saja, dimana si suatu filenya sudah saya buatkan dan sudah saya praktikkan juga. Nah, ini suatu praktikum yang sudah saya praktikkan, dimana di sini ada training corpus, dimana ini tuh untuk memasukkan data training gitu. Terus di sini ada training viewer, dimana di sini tuh saya mengontrol select all untuk memilih semua dokumen. Terus selanjutnya di sini ada training proses untuk memproses suatu data, dan ada big F words, terus ada corpus data dan select columns, dimana itu ini untuk memilih kolom kategori dipindahkan ke target 1 gitu, dan mata 1 dipindahkan ke teks dipindahkan ke mata 1. Terus selanjutnya di sini ada Naive Bayes, terus end score-nya kita langsung lihat saja. Nah, di sini ada hasil dari Naive Bayes-nya yaitu ada prediksi AUC-nya itu 0,891 dan CA-nya itu 0,821, F1-nya itu dengan 0,813, prediksinya itu 0,67, krikalnya itu 0,821 dan MCC-nya 0,682. Nah, di sini juga untuk prediction-nya sudah berhasil dan sudah bisa digunakan dan diketahui gitu dari hasil klasifikasi, mengetahui seberapa faktanya si data yang ada ini gitu, berdasarkan algoritma yang diterapkan yaitu Naive Bayes. Nah, mungkin lanjut ke soal ketiga, yaitu terkait data clustering, dimana di sini ada file kinerja, dimana file kinerja ini tuh kita masukkan dulu filenya. Tinggal cek prediction-nya. Nah, sudah muncul juga untuk dari prediction dari hasil clustering ini gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait yang pertama itu asosiasi, yang kedua itu yaitu klasifikasi, dan yang terakhir itu clustering. Dan semuanya prakteknya sudah saya praktekkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.